Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih semuanya. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober dan sesuai dengan kalender GSJA sepanjang tahun, pada bulan Oktober adalah bulan di mana kita akan memperingati Hari Nasional Kaum Muda GSJA. Itu sebabnya hari ini juga di tanggal 24 Oktober 2021, puji Tuhan kita bisa merayakan Hari Nasional Kaum Muda GSJA Palputih Youth Ministry PPYM pada hari ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu semuanya kita akan siapkan hidup kita, hati kita untuk kita bisa sama-sama menerima berkat di Hari Nasional, di ibadah Hari Nasional PPYM pada hari ini. Itu sebabnya sebelum kita akan memulai di dalam ibadah dan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya, mari sama-sama kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah, hari yang cerah Engkau berikan buat kami. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami dengan berkat luar biasa, kasih setia anugerah-Mu ada buat setiap kami. Hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hari ini kami datang dengan hati yang siap untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan terima berkat pada hari ini saat kami datang beribadah. Mari Tuhan pimpin kami semuanya dalam ibadah pada hari ini. Engkau yang akan bekerja dengan luar biasa dan pasti bekerja buat setiap kami dari awal pertengahan sampai akhirnya seluruh rangkaian ibadah hari ini. Semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja yang jadi. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa dan kami siap beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah di dalam ibadah Hari Nasional PPYM dengan tema Real Battle. Tuhan memberkati. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, Ada panggilan Tuhan Atas bangsaku. ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, Ada panggilan-Mu atas hidupku. ini
utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku PPM, who we are, warrior, what we do, fight. PPM, God's warrior and the truth. How? Mari saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Dek, silakan. Siapakah lawan kita? Ada sukacita pada hari ini. Amin. Kita mau sama-sama katakan. Berjalan dengan kuasa di dalam Tuhan, bukan berkata kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikan tinggalkan kebenaran, berbaju jiran dan keadilan. Kau besertaku
kita percaya bahwa Tuhan yang berperang untuk kita. Tapi selain itu Tuhan juga kita percaya bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kita. Amin. Untuk berperang, untuk berani melawan iblis si jahat. Untuk menjadi pemuda-pemudi Tuhan yang berani berada di depan untuk menghempas segala roh jahat. Haleluya. Ku diberi kuasa. Amin. Diberi
di dunia ini Tuhan yang kita sembah itu nggak ada yang tertandingi. Musuh mendengar nama Yesus, mereka gemetar, mereka tunduk. Haleluya, tak tertandingi. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Yes, sorakan haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kasih tahu kanan kirinya, bilang ada. Luar biasa. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Hei musuh semua, amin. Sorak kemenangan, semua musuh pun gemetar. Sorak kemenangan. Sekali lagi kita nyatakan ke musuh kita. Hei musuh, dengar. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus kuatlah. Yes, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus kuasa yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada setara denganmu, hanya Yesus. Amin, amin. Dari penguasa manapun, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal Tuhan sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Yeay. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bapak Tony dan Bapak Yosua yang akan membantu saya dalam mengambil persembahan. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan PPYM akan memberikan persembahan pujian yang berjudul In Jesus Name. Kalau Indonesianya dalam nama Tuhan Yesus, kayak gitu. Jadi latar belakang dari lagu ini adalah seorang worship leader yang dipakai Tuhan secara luar biasa, namanya Darlene. Dia mengidap penyakit kanker. Kita kalau udah dengar kata sakit kanker itu tuh
biasanya bawaannya tuh putus harapan, bener ya? Ibaratnya kayak gitu. Tapi puji Tuhan karena kehendak Tuhan, dia disembuhkan sama Tuhan. Dia mendapatkan mukjizat dari Tuhan sehingga dia sembuh. Setiap dari kita masing-masing, mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan, punya tema kita di sini real battle ya, punya pertempurannya masing-masing. Gak cuma dalam hal sakit, mungkin keuangan lagi bingung, aduh lagi banyak kebutuhan tapi keuangannya kurang. Atau mungkin keluarganya lagi ada masalah dan dan banyak hal lagi. Setiap kita punya pertarungannya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Karena itu PPYM menaikkan pujian ini dengan berdoa. Buat Bapak Ibu yang ada di sini, buat jemaat seluruh Parputih, kiranya yang putus harapan, Tuhan kasih harapan. Yang saat ini sakit, Tuhan pulihkan. Yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Ya, sekalipun mungkin bahasa Inggris nanti kita belajar bersama-sama karena pujian ini mengatakan God is fighting for us. Ya, artinya Tuhan tuh berperang loh bagi kita. Justru di dalam masalah kita Tuhan yang berperang. Dan Tuhan yang pasti kasih kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi mari sudah dipersiapkan persembahannya, kita bersatu dalam doa. Boleh tangannya dan persembahannya semuanya kita naikkan ke atas, kita kasih ke hadapan Tuhan. Haleluya sikia ralaya bor alataya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan kami bawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan untuk memberkati di tempat-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan lipat gandakan apa yang kami berikan sehingga memberkati tempat ini. Dan gak cuma sebatas di tempat ini juga, di tempat lain juga Tuhan kami mau memberkati Engkau Tuhan. Dan Kau lihat Tuhan tangan-tangan kami yang kami naikkan ke atas Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan setiap pergumulan kami, peperangan kami, apa yang kami khawatirkan, kelemahan kami mau serahkan juga semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terima Tuhan, Engkau proses. Dan kami percaya saat ini kami terima kuasa dari Engkau, kami terima mukjizat dari Engkau. Kami yang sakit mengalami kesembuhan, kami yang lemah kami akan dikuatkan. Kami yang saat ini putus asa Tuhan, yang bingung Tuhan, Kau akan berikan jalan keluar, Kau akan memberikan harapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. He has
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin memang banyak yang baru lagu ini ya, tetapi pujian ini mengatakan kata-kata yang sangat jelas kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita akan hidup dan kita tidak akan mati. Amin. Kehidupan yang Tuhan berikan bukan hanya hidup di atas muka bumi ini saja, tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Ada amin? Puji Tuhan. Saatnya bagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji. Segala pujian yang kami naikkan, semuanya kami nyatakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini. Hati kami rindu dan siap mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan, dan Roh Kudus-Mu bekerja, menguatkan hati kami, sehingga kami dengan berkat-Mu, kami boleh semakin kuat dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu untuk coba yel-yel. Tadi kan cuma PPYM ya. Jadi kita hari ini adalah Hari Nasional Anak-anak Muda. Jadi semua kita hari ini ikut memperingati dan mendukung anak-anak muda. Amin. Nggak susah Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kalau ada pertanyaan, saya akan tanya, Pal Putih. Oh, sudah ada ya. Oke, kita akan mulai ya. Pal Putih, who we are? Warrior. What we do? Fight. Pal Putih. What in the spirit and the truth. Ya. Puji Tuhan. Slogan daripada Pal Putih adalah au ya. Bisa bilang au. Coba kita latihan dulu. Au. Ya. Kalau sudah au berarti kalau di dalam kemiliteran itu dapat brevet ya, dapat tanda kehormatan. Diterima oleh PPYM ya. Jadi nanti jawabnya cuma we are warrior. Warrior itu artinya pahlawan, pemenang ya. Lalu nanti jawab lagi adalah fight, artinya apa? Kita maju berperang ya, kita maju untuk menang ya. Dan yang terakhir adalah God's warrior in the spirit and the truth. Au. Nah, jangan lupa aunya ya. Jadi jawabannya cuma we are warrior. Fight. Lalu yang ketiga, God's warrior in the spirit and the truth. Dan jangan lupa penutupnya au. Nah, paling tidak yang ujungnya udah hafal. Ya. Pal Putih, who we are? Warrior. What we do? Fight. Pal Putih. God's warrior in the spirit and the truth. Oh ya, yang sudah bilang au boleh duduk sambil tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih buat semua tim yang sudah pemuji, pemusik, pelayan Tuhan, khususnya PPYM. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, dan hari ini adalah hari yang sudah kita tentukan untuk kita memperingati Hari Nasional Kaum Muda. Ya, dan Bapak Ibu Gereja Sidang Jemaat Allah, ya, kita mengadakan Hari Nasional memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk boleh tampil melayani kita. Selama ini mereka punya ibadah tersendiri, tetapi hari ini mereka tampil untuk mempromosikan bahwa sebagai anak-anak muda mereka bisa tampil melayani juga buat kita sekalian. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga boleh membagikan semangat melayani bagi kita semua. Ada amin? Puji Tuhan. Judulnya adalah Real Battle. Ya, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Wah, Real Battle. Semuanya bahasa Inggris ya. Enggak apa-apa, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang apa ya artinya akan dibantu ya. Real Battle artinya adalah pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran artinya apa? Berarti ada satu perjuangan. Ada perjuangan untuk menang. Orang bertempur tujuannya untuk menang. Bangsa Indonesia
sudah hampir berapa puluh tahun ya, 70 tahun lebih ya. Kita memperingati kemerdekaan setiap tahun, kita mengenang jasa pahlawan, para pejuang, mereka berjuang, memperjuangkan supaya Indonesia bisa mengusir para penjajah dari bangsa asing agar Indonesia bisa memimpin negeri ini sendiri, dan akhirnya semua itu berhasil lewat kemerdekaan. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Kemenangan harus melewati sebuah perjuangan yang keras, ya. Sehingga ada istilah dalam bahasa Inggris lagi, no gain with pain. Artinya apa? Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Semua harus dilakukan dengan kerja keras. Tanpa pengorbanan, perjuangan tidak akan ada kemenangan. Ya, jadi kalau kita ngimpi pengen menang, bangun tidur kita nggak menang. Bilang sama kiri kanan kita jangan ngimpi. Ya, kalau ngimpi mau menang kita nggak melakukan apa-apa, kita berpikir kita akan menang, nggak akan menang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau menang, kita harus melakukan sesuatu. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Karena Tuhan mau kita menjadi umat pemenang, maka Ia memperlengkapi kita. Kita dipanggil sebagai laskar Kristus, sebagai prajurit, sebagai tentara Allah. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Tapi sebelumnya mari kita akan membuka firman Tuhan. Ada ayat temanya dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Untuk ayat 13 sampai 16 nanti saya akan ajak Bapak Ibu akan membaca sama-sama. Tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10 terlebih dahulu dengan cepat. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya undang kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Dimanapun Bapak Ibu ada, kita akan baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ayat yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan baca ayat ini karena disuruh membaca, tapi baca ayat ini untuk bisa percaya, dan ini adalah janji Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Kita baca sama-sama ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Ayat 14 dan selanjutnya nggak cukup hanya kita membaca, karena kita mau diberkati Tuhan. Ada amin? Perhatikan kata-kata ayat yang kita baca dan bersikaplah seperti ayat ini. Kalau nanti dikatakan ada ikat pinggang, kita pegang, periksa pinggang kita. Ya. Lalu kalau dibilang baju jirah, kita pegang baju kita. Kalau kita bilang kasut kerelaan, kita pegang kaki kita. Lalu dikatakan perisai iman, kita mungkin membayangkan kita punya perisai, tameng untuk perlindungan hidup kita. Lalu nanti ada ketopong, kita pegang kepala kita. Kalau dikatakan ada pedang roh, nanti kita seperti sedang memegang, mengacungkan sebuah senjata, yaitu yang disebut sebagai pedang. Ya, jadi ayat 14 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, ikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat senjata yang begitu lengkap yang Tuhan berikan bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa.
Saya tadi mau mengatakan dari ayat 10. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata akhirnya itu berarti mulai. Kata akhirnya itu artinya selanjutnya apa yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kita telah ditebus. Ada amin? Kita telah menerima anugerah keselamatan. Dosa yang ada dalam hidup kita oleh penebusan yang Yesus lakukan, sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Ada amin? Saudara yang percaya dan sudah diampuni dosanya, katakan puji Tuhan. Akhirnya setelah kita percaya, setelah kita ditebus, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang. Tuhan mau kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu bukan hanya untuk kita menjadi sombong atau menjadi bangga dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kaum muda hari ini memberikan surprise buat Bapak Ibu Saudara. Pasti Bapak Ibu merasa hari ini ibadahnya berjalan dengan berbeda. Ini karena apa? Karena mereka berjuang. Karena mereka berpikir untuk melayani dalam ibadah hari ini, untuk menampilkan acara yang memberikan kesan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati hari ini katakan haleluya. Nah, kaum muda PPIM bisa dengar jemaat di tempat ini mengatakan mereka haleluya. Berarti mereka diberkati dengan pelayanan saudara. Pengorbanan, persiapan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau kita berjuang sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan, yang dahulu mati di dalam dosa, tetapi sekarang sudah hidup di dalam Kristus. Kita punya tanggung jawab untuk berjuang dalam hidup ini. Kita harus tahu ada musuh yang menyerang bagi kita, yaitu siapa? Iblis. Iblis dia ingin supaya orang-orang tidak mendapatkan keselamatan. Iblis tidak mau orang itu diselamatkan. Kalaupun sudah diselamatkan, iblis mau supaya orang itu digagalkan masuk dalam rencana Allah. Yang tahu akan hal ini katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau menang, kita harus punya strategi. Ya. Strategi apa yang harus kita miliki? Yang pertama, supaya kita menang. Ini adalah pertempuran yang sesungguhnya. Hari ini, 24 Oktober 2021, Bapak Ibu Saudara, hidup kita selalu ada masalah. Coba kalau kita tenang, kita pikir ada masalah apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nggak usah pikir yang terlalu banyak. Mungkin tentang keuangan, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang masa depan, mungkin tentang apa saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga pelayanan itu juga menjadi pemikiran Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pertempuran yang sesungguhnya. Di mana kita harus hidup, di mana kita harus melakukan segala sesuatu. Dan di situ selalu diperlukan sebuah usaha. Maka itu adalah sebuah medan pertempuran bagi kita. Waktu kita menjalaninya, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kita ada musuh yang mengintai kita. Bapak Ibu, lawan kita iblis, tujuan utamanya adalah menghancurkan iman orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang percaya, ada amin? Berarti kita ini menjadi target sasaran iblis. Jadi Bapak Ibu, kita harus siap. Kalau kita ini saat ini sedang diincar, kalau saat ini hidup kita jangan berpikir aman-aman saja. Ada iblis yang coba menjatuhkan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau kalah sama iblis atau mau menang atas iblis? Yang mau menang katakan haleluya. Kenapa Bapak Ibu mau menang? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kita harus menang atas iblis? Supaya kita masuk kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak kembali ke dalam kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Dia hanya dapat penghukuman. Dan dia tidak suka apabila ada orang yang percaya bahkan hidupnya melayani Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak suka orang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang yang saat ini rindu untuk melayani Tuhan,
yang mengasihi Tuhan, yang mau setia sama Tuhan, berarti saudara kita adalah musuhnya iblis. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa kita harus menghancurkan usaha daripada si iblis. Saya akan bacakan dalam ayat selanjutnya. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi Bapak Ibu mungkin berpikir, ini kok disuruh apa ya? Suruh pegang baju kita, suruh pegang kepala kita, suruh ngacungin ini. Coba lihat di sini ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Senjata siapa? Senjata saya? Senjata kita? Manusia? Bukan. Senjata siapa? Senjata Allah. Jadi Allah yang menyediakan senjatanya bagi kita. Kenapa Allah menyediakan itu? Karena Allah tahu orang-orang percaya ini diserang oleh iblis. Orang percaya ini dia akan menghadapi usaha daripada si iblis untuk mengalahkannya. Dan Tuhan tidak mau kita kalah. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak mau kita kalah. Tuhan mau kita menang atas iblis. Itulah sebabnya dia memberikan perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah nggak memberikan sebagian, Allah nggak memberikan satu atau sedikit, tetapi Allah memberikan semuanya supaya kita menang. Iblis akan terus berusaha, karena apa? Dia akan melawan dengan apa? Tipu, muslihat iblis. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika Hawa melihat buah itu, iblis menipu. Iblis memutarbalikkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dia katakan, bukankah pohon ini boleh engkau makan? Oh enggak, kata Hawa. Yang lain boleh dimakan, tapi pohon yang ini tidak boleh. Lalu iblis menipu, iblis mulai mempengaruhi. Dia katakan, kalau engkau makan, maka engkau akan sama seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, iblis adalah dahulunya malaikat Allah. Dia adalah malaikat bahkan yang paling memiliki pengaruh yang sangat besar. Sepertiga dari seluruh bala tentara malaikat surgawi itu dipimpin oleh yang namanya Lucifer. Tetapi karena dia merasa dia sudah berhasil membawa puji-pujian, menyenangkan hati Tuhan, dia berpikir, kok enak bener ya, Tuhan tinggal terima pujian, bagian saya mana? Mulai hitung-hitungan, dia mulai ingin memiliki apa yang Tuhan miliki. Maka dia berpikir, dia ingin menyamakan seperti Allah. Dan ketika Tuhan tahu, ketika Allah tahu, maka dia dihukum, dia dibuang, dia dijatuhkan, dia dikalahkan, dia dilepaskan. Dan karena dia sudah ada dijatuhkan, dia ingin apa? Dia tidak ingin dia masuk dalam neraka itu sendiri. Dia ingin membawa orang-orang yang khususnya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, supaya bersama-sama dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang pertama kita harus tahu, bagaimana strategi kita harus menang. Kita harus tahu bahwa lawan kita adalah iblis. Dan iblis punya tujuan untuk membawa kita masuk ke dalam penghukuman kembali. Dan kita ditentukan oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan bukan untuk kalah. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Dengan iman Bapak Ibu katakan, kita tidak boleh kalah dengan iblis. Wah, ngomongnya kayak gak takut nih sama iblis ya. Tapi kalau lagi malam-malam, lagi gelap, kalau lihat yang putih-putih, yang loncat-loncat, kalau yang wajahnya mengerikan gimana? Lari atau dalam nama Yesus? Harus dalam nama Yesus. Kalau misalnya kita punya masalah, kita punya kekurangan, kita udah sepertinya nggak ada yang tolong lagi sama kita, bisa nggak kita berkata kepada masalah kita dalam nama Yesus? Nggak ada pikiran untuk bunuh diri, nggak ada pikiran untuk berbuat kejahatan, nggak ada pemikiran untuk apa? Untuk melakukan usaha dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semua kita percaya di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita harus tahu iblis adalah
menjadi musuh kita, dia akan berusaha untuk menjauhkan kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa iblis selalu menggunakan tipu muslihat. Dia mengubah pikiran kita yang baik tentang kebenaran firman Tuhan dibalik sama iblis supaya kita keliru melakukan dalam kehidupan ini. Dia memberikan jebakan-jebakan, kompromi. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya dosa putih. Ada dosa hitam, ada dosa putih. Saya bingung juga ya. Manusia bisa mengatakan dosa itu ada warna-warni. Setahu saya dosa ya hitam aja gitu. Kenapa dibilang dosa putih? Ingin mencari pembenaran. Ya saya kan terpaksa berbuat ini demi, dia ceritakan dia punya masalah. Lalu dia coba melakukan sesuatu walaupun dia tahu ini jalannya salah. Bapak Ibu Saudara, real battle adalah kehidupan yang kita jalani hari ini. Kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan keadaan, situasi, tidak ada yang mudah. Selalu ada kekurangan, selalu merebut sukacita, selalu menguras tenaga, pikiran, stres. Bapak Ibu, itulah real battle. Kita sedang ada di dalam pertempuran ini. Tapi kita percaya hari ini bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan seluruh selengkap senjata Allah supaya kita menang. Jadi, kita harus hati-hati kalau ada godaan dalam hidup kita. Ketika kita tahu tentang yang benar, tapi kita mulai dicondongkan ke jalan yang salah, itu pasti dari iblis. Coba bilang sama kiri kanan, kita harus hati-hati. Kita harus hati. Kalau kita sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Jangan coba-coba untuk mencari jalan lain. Bahkan saudara, iblis itu kalau misalnya selalu kasih tipuan, ya. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka iblis bukan akan menjadi pembela, tetapi iblis akan menjadi intimidasi. Kamu tuh udah berdosa, kamu tuh udah gak layak lagi, kamu tuh sudah melanggar firman Tuhan. Justru dia mengingatkan tentang kebenaran kalau kita sudah ada di jalan yang salah, berbeda dengan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenarannya. Makanya tadi pertama, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu maaf ya, mungkin ikat pinggang kebanyakan laki-laki. Tapi saya percaya, mungkin saya rasa komunitas ibu-ibu juga ada yang pakai ikat pinggang ya. Khususnya ya, selain buat penampilan, gunanya ikat pinggang itu untuk apa ya? Bukan untuk nunjukin uangnya banyak karena ikat pinggangnya ada berlian. Tapi supaya apa? Supaya apa? Ini kan untuk menjaga celana kita tidak turun ke bawah. Ya ini ya malu betul. Karena memang di bagian bawah itu kita malu kalau kita nggak pakai apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, kebenaran akan menjaga hidup kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia yang tadinya tidak memakai pakaian, dia sadar bahwa tubuh mereka telanjang. Dosa membuat orang menjadi malu. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran, kalau kita menjadi pelaku kebenaran, kita akan berdiri tegak di dalam panggilan Tuhan. Kita tidak akan ada intimidasi bahwa saya ini seperti apa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat, atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita seperti menikmati pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kita nggak ragu lagi untuk berbicara kepada Tuhan. Kita nggak pernah lari menyembunyikan diri dari Tuhan. Tapi beda, kalau orang sudah tidak hidup dalam kebenaran, maka dia bersembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Cepat saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi adalah kita harus tahu lawan kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa iblis punya tujuan untuk menjatuhkan kita dengan cara apa? Menipu. Ada tipu muslihat yang iblis berikan. Yang ketiga, ada cara untuk kita menang. Yang pertama, hendaklah ayat 10. Ayat 10. Akhirnya hendaklah
kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita ada di dalam Tuhan. Kamu kuat di luar Tuhan? Bukan. Tapi ayat ini berkata di dalam Tuhan. Artinya apa? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. 24 jam. Setiap kali kita bisa bernafas, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu Tuhan tahu dan kita berikan semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua kita nyatakan yang kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cara kita untuk menang adalah kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi kita sudah bicara tentang ikat pinggang, ya, kebenaran. Lalu yang kedua adalah apa? Baju zirah keadilan. Bapak Ibu Saudara, baju zirah keadilan. Apa sih gunanya baju zirah keadilan? Supaya kita bisa menemukan bahwa ada akibat dari sebab. Kalau kita coba-coba, ada harga yang harus dibayar. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara dalam kisah kehidupan, dan saya mungkin rasa Bapak Ibu juga sebagai saudara-saudara juga merasakan hal ini. Karena kita anak Tuhan, kalau kita melakukan pelanggaran, karena Bapak kita sayang, maka kita akan ditegur. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Waktu mungkin yang bagi usia sekolah, saya punya pengalaman. Kalau kita ngelihat teman kita waktu di sekolah, khususnya buat pelajar ya, jangan coba-coba nyontek. Kenapa? Kalau kita lihat teman kita nyontek, dia nggak ketahuan. Tapi karena kita anak Tuhan, baru juga kita tarik buku, udah ketahuan. Bukan artinya kita itu sial, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Masuk jalur busway, yang lain gak ditangkap, kalau kita ditangkap. Ya, khususnya yang ditilang, ya kan? Artinya apa? Anak Tuhan memang tidak boleh melanggar. Artinya apa? Tuhan sayang sama kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita pakai baju zirah itu artinya apa? Melatih tubuh kita bahwa apa? Ini tubuh ini lemah, harus ditutup. Kalau kita melakukan sesuatu, makanya orang dunia mungkin suka berkata, mau melakukan apa-apa mikir dong. Dipikir dulu, ini benar enggak? Artinya apa? Melatih kehidupan kita, jangan sembrono. Melatih hidup kita harus tahu. Contohnya begini, udah tahu kita ada kelemahan secara tubuh, misalnya kalau yang kelebihan gula, yang punya pabrik gula, jangan minum yang manis-manis. Kalau yang ada rematik, jangan makan kacang, jangan makan es. Tapi bilang begini, udahlah nggak apa-apa, enak kok manis, enak kok ini. Memang yang namanya obat selalu pahit, yang namanya racun itu manis. Ya, sudah dikasih Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya sudah memberitahukan sama kita. Oh, yang namanya goreng-gorengan, yang bikin kolesterol, yang bikin penyakit jantung, yang dibikin segala macam, itu bisa dihindari kalau kita menjaga tubuh kita. Tapi seringkali orang tidak menjaga tubuhnya. Karena apa? Karena tidak tahan dengan yang enak-enak. Order lagi, pesen lagi, ya. Yang suka coklat, yang suka apa saja, order lagi, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tuhan mau kita menggunakan apa lagi? Yang ketiga, kasut kaki kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita itu bukan untuk saat ini saja. Tuhan memberikan kita berkat, ada amin? Tapi hati-hati, iblis mengubah berkat itu menjadi dosa bagi hidup kita. Karena apa? Kenyamanan membuat kita menjadi tidak mau bergerak. Karena keadaannya sudah baik, karena semuanya sudah ada, menjadi kita tidak lagi suka berdoa. Membuat kita merasa semuanya sudah ada, semua sudah lengkap, sehingga kita merasa udahlah kita melindungi kehidupan kita supaya aman, tentram. Kita lupa dengan panggilan Tuhan. Saya senang hari ini, kaum muda, mereka berapi-api, mereka bersemangat.
Dan mereka berkata, kami mau menyelamatkan generasi ini. Saudara yang kasih Tuhan, hidup di zaman 2021 ini, kita itu harus menerima kenyataan yang ada bahwa ada para ahli telah memberikan satu cara untuk kita melakukan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Jadi orang yang lahir di bawah tahun 65 itu disebut baby boomer. Orang yang lahir di bawah tahun 80 itu namanya generasi X. Nah, saya ini generasi X. Yang katanya kalau orang tua selalu marahin begini, dulu nih papa, mama, kalau mau sekolah itu harus jalan kaki segala macam, naik sepeda gitu. Maka generasi X ini akan dengar dengan nasihat orang tuanya. Oh iya, dia takut, dia dengar-dengaran sama orang. Tapi generasi 80 sampai generasi 2000 itu generasi milenial. Ya itu kan zaman mama. Udah ada pemberontakan Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada generasi Z ya, generasi Z itu 2000 ke 2010. Ya, anak saya Melvin itu generasi Z gitu. Bedanya apa? Kalau saya disuruh ganti handphone, bukan gak punya uang untuk ganti handphone, takut berubah. Karena apa? Di sini udah ada passwordnya. Saya udah tahu kalau mau nyari apa yang ini. Suruh ganti handphone yang lebih canggih, nggak mau. Kenapa? Takut berubah, takut nggak bisa. Yang ini aja bisa, udah puji Tuhan. Ya. Tapi kalau generasi milenial, dia mau ganti handphone, mau taruh, mau hilang ke segala macam, dia nggak pusing. Lebih parah lagi kalau di generasi Z, mereka belum dibeliin, udah tahu cara menggunakannya. Jadi sekarang untuk melayani Bapak Ibu Saudara, tentunya ada masanya. Generasi X diajar oleh generasi baby boomer. Teladan kami, saya generasi 80 ke bawah, itu belajar dari orang-orang tua. Generasi yang 2000 sampai tahun 1980, Maya dan kawan-kawan, ya, itu belajar dari generasi X. Ini kakak rohani, ini menjadi teladan. Apa yang kami percaya, apa yang kebenaran kami lakukan, jadi contoh, dengar. Tapi kalau saya lintas lagi jauh ke generasi Z, mungkin bahasanya sudah berbeda. Nah, disinilah fungsi daripada generasi milenial. Punya bahasa yang sama. Mungkin main gamenya sama, kesukaannya sama, sehingga itu akan menolong untuk membawa generasi selanjutnya untuk datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi artinya apa? Kita semua punya tugas dan panggilan yang sama. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera diberikan oleh Tuhan kepada semua. Jadi jangan berpikir saya mau melayani nanti kalau sudah tua. Justru sekarang akan bangkitkan anak-anak muda. Sekarang coba perhatikan, ada anak-anak kecil yang di bawah 10 tahun. Mereka punya kemampuan hebat luar biasa. Mereka punya segala macam. Pertanyaannya, apakah kita mau biarkan mereka hidup dengan mengandalkan teknologi? Kita mau larang berantem? Mungkin lagi masih kecil mereka masih bisa berontak, masih bisa menerima ajaran orang tua. Tetapi kalau mereka tidak memegang prinsip kebenaran Tuhan, pada satu saat ketika mereka bisa, mereka kuat, mereka tidak akan peduli lagi. Mereka akan melawan orang yang melarang mereka. Mereka karena semaunya mereka, karena mereka sudah dewasa. Mereka dewasa secara tubuh, tapi mereka tidak dewasa secara rohani. Inilah yang menjadi tugas bagi PPYM. Kalian ada hari ini, jangan pernah berpikir, kok pelayanan saya hanya hari ini saja, hanya segini-segini aja. Tuhan membawa saudara untuk menjadi berkat buat generasi berikutnya. The next gen itu adalah ladang yang Tuhan berikan. Kesitulah kasut-kasut kalian harus digunakan dengan rela hati untuk memberitakan Injil. Amin. Oke, berikutnya apa lagi? Perisai iman. Perisai iman penting bagi kita.
Supaya waktu kita menghadapi masalah, ada serangan iblis, ada tipu daya si iblis, kita punya kebenaran, kita katakan, enggak, ini bukan berasal dari Tuhan. Tidak, saya percaya akan firman Tuhan. Ada iman, ada percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cara kita kuat untuk dalam iman supaya apa? Lewat apa? Lewat sesuatu yang tidak kita punya dan kita perlukan dan kita minta kepada Tuhan. Pada zaman saya, kalau saya cerita begini mungkin bagi sebagian orang ya bosan ceritanya, udah ulang-ulang ya. Dulu saya punya orang tua, waktu saya minta sepatu, orang tua saya bilang begini, berdoa dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mengalami masa seperti itu, mungkin di rumah banyak sepatunya, jadi Bapak Ibu nggak punya kesulitan untuk hal seperti itu. Tetapi mari kita mulai praktekkan, temukan dalam hidupmu kemungkinan yang engkau butuhkan tetapi engkau tidak miliki, lalu engkau hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Disitulah iman bertumbuh. Amin. Iman menjadi kuat dalam hidup kita sehingga kita selalu percaya kita tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Kita tidak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Berikutnya, pedang. Ketopong. Ketopong adalah berbicara tentang firman. Ketopong apa? Keselamatan. Dalam pikiran kita apa? Saya hidup di dunia ini hanya sementara. Tuhan sedang ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya dan mau masuk surga, angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yakin bahwa kita hidup dan Allah kita sedang menyediakan. Berarti dalam pikiran kita apa? Kita ini sebenarnya nggak layak untuk masuk dalam surga. Tetapi salib Kristus, anugerah yang Tuhan berikan membuat kita layak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin, kita nggak mencari keselamatan ini, kita harus pegang kuat keselamatan ini. Ya, yang berikutnya adalah pedang. Pedang roh. Ya. Bapak Ibu, iblis itu adalah roh. Iblis itu bukan tubuh, bukan jiwa. Iblis itu roh. Jadi kalau kita mau mengalahkan iblis, itu kalahkan dengan roh. Artinya apa? Roh Kudus harus ada dalam hidup kita. Dengan firman Allah. Bahkan kalau bukan hanya ayat 17 sebenarnya, dalam ayat 18 juga dikatakan selalu berdoa. Bapak Ibu, kalau kita mau tetap kuat, kalau kita mau menang sama iblis, selain kita memiliki perlindungan, kita juga punya senjata, yaitu pedang roh. Pedang roh ini akan bekerja untuk, kalau di dalam peperangan, prajurit itu menghunus pedang, itu tujuannya apa? Untuk manggil orang. Bukan, tetapi pedang ini untuk apa? Sebelum musuh itu menyerang, menusuk kita, maka kita harus tusuk dia dulu. Artinya apa? Sebelum iblis itu menyerang, kita harus kalahkan dia, bukan dengan kekuatan kita. Karena kita masih roh manusia, tetapi roh Tuhan ada dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia berikan roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga waktu iblis menyerang sama kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan hati kita, hidup kita itu dikosongkan. Tapi isi selalu dengan roh Tuhan, minta dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Kalau ada Tuhan di dalamnya, maka iblis gak akan masuk. Rumah yang ada orangnya, itu pencuri, itu gak akan berani untuk masuk. Tapi kalau rumahnya kosong, pencuri akan masuk. Apalagi kalau rumah itu kosong dan gak pernah didatengin lagi. Akhirnya apa? Pintu terbuka, maka siapa saja akan masuk dan tinggal dan bisa melakukan apa saja. Dia mau berantakan kek, dia mau segala sesuatu, dia serasa pemiliknya. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kalau roh tubuh kita ini tidak diisi oleh roh Allah, maka hanya roh jahat yang akan masuk dan menguasainya. Dan Roh Kudus tidak bisa masuk, karena apa? Kalau ada tempat yang kotor, Roh Kudus harus ada di hati yang bersih. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, cara kita kuat untuk melayani Tuhan, cara kita untuk kuat di dalam Tuhan adalah
tinggal tetap di dalam pelayanan. Selagi kita berjuang dengan susahnya kehidupan, selagi kita bergumul dengan untuk mengingat akan keselamatan, akan kebenaran, akan firman Allah, itu semua baik Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih satu kunci rahasia buat saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan pada siang hari ini. Bahwa supaya saudara bisa tetap kuat di dalam iman, bukan hanya percaya kepada Tuhan, bukan hanya melatih diri kita. Kalau tubuhnya sudah sehat, tubuhnya sudah terlatih, maka selanjutnya adalah lakukan sesuatu. Sudah latihan nih, menembak, tepat pada waktunya. Tapi nggak ada kesempatan untuk dia menggunakan keterampilannya menembak. Sudah dilatih untuk melakukan segala sesuatu. Seorang tentara yang dilatih sudah kuat, tapi nggak ada medan pertempurannya. Bapak Ibu, selain kita bertahan atas serangan si iblis, maka Tuhan mau kita memenangkan jiwa. Amin. Layani Tuhan dengan setia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mungkin firman Tuhan tidak terlalu panjang lagi, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa Tuhan punya rencana kita harus menang. Tuhan tidak mau kita kalah dengan iblis. Dia berikan seluruh senjata selengkap Allah dengan tujuan supaya kita bisa menggunakannya. Kita nyanyi satu lagu dan setelah itu kita akan lanjutkan, kita akan berdoa untuk khususnya kaum-kaum muda yang mereka memperingati hari nasional hari ini. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita bukan melawan darah dan daging. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Peperangan kita melawan penguasa di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan musuh-musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan musuh-musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Kibarkan panji kemenangan. Kibarkan panji, kibarkan panji kemenangan. Saudara adalah laskar Kristus. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kehidupan yang Tuhan berikan sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kita real battle. Ada peperangan yang sesungguhnya, yaitu untuk bertahan atas tipu muslihat iblis. Untuk bertahan dalam hidup ini, untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Dan juga untuk hidup membawa jiwa-jiwa untuk percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Generasi kita selanjutnya buat anak-anak muda menjadi satu ladang penginjilan yang Tuhan berikan. Saudara dipanggil dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Gunakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang mungkin kesukaan kalian itu akan menjadi berkat bagi yang lain ketika kesukaan itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita akan haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya, Roh Kudus, Engkau mengasihi kami dan Engkau memberkati kami. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu di dalam setiap hati orang percaya. Yang terutama bagi mereka adalah mereka mengingat bahwa lawan kami, iblis, yang akan terus berusaha dengan tipu muslihatnya. Tetapi kami bersyukur karena seluruh selengkap senjata Allah telah diberikan kepada kami. Dan itu semua cukup untuk kami menang atas si jahat ini. Bahkan bukan hanya menang, tetapi kami akan merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa melayani Tuhan. Karena ketika kami melayani Tuhan, tubuh kami menjadi secara rohani menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi tidak mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk sakit hati. Bahkan kehidupan rohani kami semakin menjadi rendah hati di dalam Engkau. Kami menjadi hidup penuh kasih bagi Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu yang indah kami terima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang bisa ambil tempat masing-masing. Haleluya. Hari ini silakan duduk Bapak Ibu untuk cari tempat masing-masing. Sebelum kita akan berdoa syafaat, karena hari ini adalah hari nasional, harinya anak-anak muda GSJA, secara khusus Pal Putih Youth Ministry, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak muda. Selamat ya, boleh angguk-anggukan kepala ya, karena kita pakai masker ya. Dan mari kita terus dukung anak-anak muda supaya mereka boleh tetap setia dalam panggilan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi kita mau mereka juga menjadi gereja masa depan di tempat ini. Ada amin? Puji Tuhan, oleh sebab itu kita akan berdoa buat mereka supaya mereka boleh memperbaharui komitmen mereka di hadapan Tuhan. Dan supaya mereka boleh tetap setia, mereka bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Saya undang mungkin kaum muda boleh berdiri di tempat masing-masing ya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku.
segala cita-citaku dan masa depan kita kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku. Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, mari dukung di dalam doa, ikut bernyanyi, nyanyikan pujian ini, dan dukung mereka, anak-anak muda ini. Mereka dengan kekuatan fisik mereka, dengan kepintaran mereka, biarlah semua mereka berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Biarlah segala cita-cita dan masa depan mereka, mereka berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, anak-anak muda ini lewat pujian mereka menyatakan doa kami. Mereka mau menjadi terang bagi nama Tuhan, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari anak-anak muda yang mau merespon, boleh mengangkat tangan. Kesiapan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Oh, haleluya. Ya Rabba ya Syanda. Biarlah digenapi seluruh rencana Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Secara khusus buat anak-anak muda, saya boleh mengingatkan firman Tuhan hari ini, bahwa real battle ini bukan sebuah tema, menjadi satu jargon atau menjadi satu sebutan saja. Tapi real battle ini adalah berkat Tuhan buat anak-anak muda. Bahwa sesungguhnya pandemi ini merupakan satu latihan bagi kita, bahwa pandemi ini membuat banyak teman-teman kita menjadi malas untuk beribadah kepada Tuhan. Pandemi ini membuat mereka juga mulai lupa akan Tuhan. Bahkan mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli lagi untuk berdoa. Mereka tidak lagi ada kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka lupa bahwa mereka perlu keselamatan daripada Tuhan. Ini adalah menjadi tugas dan panggilan teman-teman semua. Real battle adalah merupakan pertempuran yang sesungguhnya. Sebagai laskar Allah, saudara diberikan pedang, saudara diberikan tameng, saudara diberikan ketopong. Seluruh selengkap senjata Allah digunakan bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan yang terhilang. Gunakanlah kehidupanmu yang baik. Gunakanlah semua yang baik ada yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk dipakai Tuhan. Dan dengarkan, Allah di pihakmu, Allah mengurapimu. Ya Rabaya, Allah akan menyertaimu. Ya Rabaya Syanda, Rabalabaya Syanda, Ya Rabaya Syanda. Mari saudara yang rindu untuk dipakai untuk melayani Tuhan, dari hatimu mungkin orang tidak tahu, tetapi engkau boleh berdoa pada saat ini. Berikan pernyataan imanmu. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, aku mau melakukan perkara bagi kemuliaan-Mu, kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Dan kembalikan kebaikan Tuhan dengan pernyataan bahwa engkau mau menjadi setia, engkau mau hidup dalam kebenaran, engkau mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabaya Syanda, Rabaya Syanda. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, semua anak-anak muda, angkat tanganmu. Bagimu Tuhan seluruh hidup. Semua doamu,
semua pujianmu naik di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar pujianmu. Tuhan menerima persembahan hidupmu yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebagai hamba Allah, hamba-Mu berdoa. Setiap orang-orang yang percaya, anak-anak muda ini, penyerahan hidup mereka berharga di hadapan Tuhan. Amin. Rencanamu sampai bumi. Saya mengajak jemaat boleh mengarahkan tangan kepada anak-anak muda ini. Berkati mereka dengan doa kita. Tuhan berbicara dengan jelas dalam setiap pribadi mereka. Haleluya. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari bersorak-sorai di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada dalam ladang-Mu, kalau kami ada boleh sebagai hamba-hamba-Mu, kalau kami boleh melayani Tuhan, kalau Tuhan memakai hidup kami, bersyukur karena Tuhan mau memakai hidup kita. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabaya Shanda, Rabaya Shanda. Ya Rabaya Shanda. Haleluya. Kasih-Mu mengalir Tuhan, memenuhi hati anak-anak muda ini. Api Roh Kudus-Mu menyala, membakar dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kuasa Allah boleh turun dalam hidup mereka. Mereka berdoa bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Mereka mengimpartasikan iman mereka kepada teman-teman sahabat maupun anak-anak muda yang mereka jumpai. Dan orang-orang itu akan tertarik untuk datang kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan yang luar biasa. Kehidupan mereka menjadi berkat dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga orang-orang ada di sekitar mereka benar-benar melihat terang yang ajaib itu menyala dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan hal yang biasa, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi luar biasa. Karena Tuhan ada di dalam mereka. Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan berkati PPYM. Tahun 2022 PPYM akan terjadi penuaian. Ya Rabalabaya Sekederabayah Syanda. Mari yang percaya, mari yang merindukan, kita berseru, berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari minta di hadapan Tuhan. Ya Rabaya Sekederabayah Syanda. Oh, haleluya. Kami mau menangkan generasi muda Tuhan. Supaya generasi muda boleh percaya kepada Tuhan. Supaya generasi muda tidak terhilang. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabaya. Haleluya. Haleluya. Semua milik Tuhan. Semua dari Tuhan.
Dan semua kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang terbaik dari hidup kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anak-anak muda yang luar biasa, yang kami boleh persembahkan di dalam doa kami kepada Tuhan. Mereka akan menjadi generasi masa depan bagi gereja ini. Tuhan, pakai dengan urapan-Mu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala tipu muslihat si iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus, ya Allah. Damai sejahtera daripada Allah boleh turun dalam setiap anak-anak muda. Mereka menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam iman kepada Tuhan, sehati sepikir, penuh dengan kasih di dalam Tuhan. Mereka bekerja bagi Tuhan, di dalam ladang Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita ada di bagian akhir hari ini. Kita sangat diberkati Tuhan karena kita diingatkan bahwa anak-anak muda ini perlu kita topang di dalam doa. Karena mereka mendapatkan kesempatan yang lebih besar, lebih banyak lagi untuk boleh menjadi berkat pelayanan bagi gereja Tuhan maupun bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari kita akan menyanyikan pujian ini yang terindah bagi Tuhan. Segala pujian, pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami semua yang beribadah kepada Tuhan hari ini bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu sepanjang ibadah kami. Bahkan ketika kami ada di bagian akhir ini, hati kami masih haus dan rindu sebenarnya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan akan terus bekerja dan memberkati kami. Limpahilah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Limpahilah kami dengan janji firman-Mu Tuhan. Limpahilah kami Tuhan dengan penyertaan-Mu yang hidup bagi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah pada hari ini. Buat setiap tantangan dan pergumulan mereka, ketika kami mengatakan ini adalah pertempuran yang sesungguhnya, kehidupan yang kami harus hadapi, ada masalah, ada pergumulan, kami akan menang di dalam nama Yesus. Kami kalahkan semua tipu daya muslihat si iblis. Kami selesaikan semua persoalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Bahkan semua akan menjadi indah karena Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak akan jatuh dalam dosa, kami tidak akan jatuh dalam pelanggaran Tuhan, tetapi kami akan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam iman kami ya Tuhan. Kami berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus.
Yang kekurangan, saudara yang kekurangan, hari ini engkau boleh berdoa di dalam hatimu. Buktikan imanmu, engkau percaya dan hidup dalam kebenaran. Engkau tidak akan kekurangan. Tuhan akan memelihara hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Buktikan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Bertahanlah dalam penderitaanmu. Tuhan beserta denganmu. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan akan menolong di dalam nama Yesus. Saudara yang punya kesulitan, saudara yang punya masalah hari ini, jangan andalkan hidup kita, kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita berdoa dan kita minta, Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, semuanya kami mohon yang terbaik daripada Tuhan akan jadi dalam kehidupan kami. Berkati hikmat pikiran kami, berkati tangan kami, berkati tubuh kami Tuhan. Semuanya baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya berkat-Mu ada bagi negara kami. Bagian kami adalah sebagai anak Tuhan berdoa bagi pemimpin kami. Agar pemimpin kami boleh sehat, agar pemimpin kami boleh adil dan bijaksana. Semua yang Tuhan kehendaki itu yang akan terjadi atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan, para hamba-hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kuasa Roh Kudus akan turun dan menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Memberkati buat gereja-gereja yang beribadah pada hari ini. Engkau melindungi dan memberkati kami semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk berdoa dan meminta berkat daripada Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allahmu, penebusmu yang maha kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah dalam kehidupanmu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam usaha, pekerjaan, sekolah, kuliahmu. Apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuatnya berhasil. Engkau setia sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ini adalah lagu Mars PPIM. Kita nyanyi sama-sama. Silakan. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila dunia bergoncang, tempat-tempatku menghilang, katakan Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesuslah idolaku dalam masa mudaku, menyerahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. sebentar. Kita yel-yel sekali lagi. Pal Putih, who we are. Warrior, What we do. fight, Pal Putih. God's warrior in the spirit and the truth. Oh, Mau sekali lagi. Pal Putih, who we are. warrior, What we do. fight, Pal Putih. God's warrior in the spirit and the truth. Oh, Oh, haleluya. Puji Tuhan. Selamat Arnas kaum muda. God bless you all.